Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah ya, di pertemuan pagi hari ini, insyaallah dilimpahkan dengan berkah-berkahnya Allah dan juga rahmat Allah, ya, yang mana kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar dan dipermudah segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya setiap pertemuan anak ulangi ya dan anak eh, eh, anak ulangi dan anak ungkit kembali bahwa kita akan membahas kitab Adabul Mufrad, yang mana kitab Adabul Mufrad ini dirangkai atau dikarang oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, yang berisikan tentang adab-adab seorang muslim. Bagaimana kita seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meneladani perilaku sikap yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umat. Insya Allah kita lanjut ke bab yang baru ya ya. Yang mana bab sebelumnya kita telah bahas tentang bagaimana ya seorang suami dan juga istri ya memegang keluarga, mengendalikan ya kondisi keluarganya. Yang sepatutnya sebagai calon ayah dan calon ibu, bagaimana mendidik ya suami ya menjaga istrinya, ya istri menghormati suaminya, dan kedua orang tua mendidik anak-anaknya. Nah, itu yang bisa kita dapat dari pertemuan sebelumnya. Maka kita lanjut ya, ke bab bagaimana seorang muslim ya berperilaku baik. Kalau kita mendengar kata baik ya, para jemaah sekalian, ya, baik itu sangat mutlak, dinamis. Ya. Apa sih yang dimaksud baik? Perilaku-perilaku apa sih yang sebetulnya kita harus jalankan ya, sebagai seorang muslim yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala? Apa sih yang dimaksud? Nah, maka kita mulai dari bab barang siapa yang mendapat perilaku baik dari saudara muslimnya, maka balaslah dengan kebaikan pula. Ingat ya Om ya, nah, membalas kebaikan itu bukan berarti kita berhutang ya kepada saudara kita. Kalau kita dapat kebaikan, oh ini hutang, ini harus kita balas. Bukan. Nah, maksudnya ini adalah perintah bagaimana kita ya beradab, bersosialisasi dengan sesama muslim. Kalau kita diberi kebaikan ya, oleh orang lain, maka itulah menjadi dorongan kita sebagai seorang muslim, menjadi dorongan untuk berbuat baik kembali ya. Baik kepada orang yang memberi kita kebaikan atau kepada orang yang lainnya. Nah, kepada ya tetangga-tetangga kita mulai dari kebaikan ya. Nah, maka kita mulai dari hadis ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansori ya. Beliau dari kaum Ansor ya. Kaum Ansor adalah kaum yang paling besar di kota Madinah, yang mana alhamdulillah Allah takdirkan kaum Ansor ya adalah kaum yang pertama kali bahkan paling awal beriman kepada Rasulullah SAW ya. Salah satu kaum yang mutlak ya. Seluruh kaum Ansor itu ya hampir semuanya beriman kepada Rasulullah SAW ya ketika beliau diutus. Maka itulah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah karena tempat paling aman dan kaum yang paling menjaga Rasulullah SAW dari segala fitnah juga mara bahaya. Nah, kita masuk ke sabdanya Rasulullah SAW. Barang siapa yang diperlakukan dengan baik oleh saudaranya, nah, inilah perilaku baik sebagai seorang muslim. Maka balaslah dengan kebaikan pun. Nah, nah, jangan sampai ya air susu dibalas air tuba ya, para jamaah sekalian. Ya, banyak permisalan-permisalan ya bahwa uh, kalau kita berbuat kebaikan, kita ingat kebaikan orang tersebut ya, bahwa Fulan pernah membantu saya ketika saya masih sulit. Ya, Fulan pernah membantu saya ketika saya lagi terpuruk. Itu menjadi dorongan kita agar kita berbuat baik. Bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, namun berbuat baik kepada orang-orang yang lain. Ya. Kepada lingkungan-lingkungan kita. Ya, itulah menjadi dorongan kita untuk agar kita berbuat baik. Ya. Untuk kita senantiasa berbuat baik. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, ya, ada namanya peribahasa jazaa'us sinimar.
Ya, sedikit anak kisahkan ya ya. Apa ini maksud jazaa'us sinemar? Jadi pada zaman Nabi Sulaiman, Nabi Musa, ya, ana agak sedikit lupa ya, Nabi Sulaiman apa Nabi Musa, ya. Pada saat itu, ya, para kerajaan itu membangun, ya, eh, istana-istana mereka dengan megah. Maka ada salah satu arsitek ya, atau ya arsitek ya, untuk membangun kerajaan tersebut, ya, istana tersebut, yang bernama ya Sinemar, ya, Sinimar. Itu ada di buku-buku bahasa Arab SD bisa kalau uh, di Saudi Arabia. Nah, maka Sinemar ini ya membangun suatu istana yang megah ya, untuk seorang raja. Kemudian dibangunlah ya, dengan detail-detailnya, dengan permintaan yang begitu banyak dari seorang raja, maka terbangunlah suatu istana yang begitu megah, bahkan tidak ada yang bisa menandinginya ya pada saat zaman tersebut. Ya. Nah, di sekitaran ya uh, kabilah-kabilah dari istana tersebut. Maka sang raja berpikir, ini kan seorang arsitek. Dan seorang arsitek ini pasti setelah dilihat hasilnya, maka arsitek ini akan dilirik oleh raja-raja yang lain, ya, atau ya bangsa-bangsa yang lain agar dibuat ya istana yang lebih megah daripada istana saya, kata raja tersebut. Nah, maka sang raja menjebak si Neymar ini ya dengan ya dijanjikan akan memberikan hadiah. Maka datanglah ya si Neymar ini ke ya bangunan paling atas dari istana tersebut. Nah, maka seorang raja ya, di sini menjebak. Ya, raja tersebut menjebak bahwa ya, istana ini sangat megah dan saya tidak ingin ya ada istana yang lebih megah dari istana saya. Maka ya yang saya lakukan adalah bagaimana engkau tidak menjadi arsitek kembali. Maka dilemparkanlah si Neymar ini oleh pasukan raja tersebut ya ke bawah tanah, dari atas istana ke bawah tanah, dan akhirnya wafatlah ya arsitek tersebut. Maka inilah jazaa'u sinemar ya, itu dalam bahasa Arab permisalan ya. Seorang arsitek yang telah berupaya sangat-sangat keras ya untuk seorang raja dibalas dengan dibunuhnya arsitek tersebut oleh raja itu sendiri. Maka kita sebagai seorang muslim ya bisa mengambil hikmah. Ya, inilah perlakuan orang-orang kafir ya, yang mana dibuat berkebaikan ya, berinteraksi dengan kejujuran, namun dibalas dengan pengkhianatan ya, dibalas dengan fitnah-fitnah demi keuntungan diri sendiri. Ya, maka kita seorang muslim ya yang mana mencari rahmatnya hablum minan nas, kita carilah ya keberkahan kita ya dengan membalas kebaikan-kebaikan saudara-saudara kita ya. Dalam hadis lain ya Rasulullah SAW ya menyampaikan dalam sabdanya tahadu tahabu. Nah, salinglah kalian memberikan hadiah. Itulah bentuk dari kecintaan ya saudara sesama muslim. Nah, kita lanjut ya. Nah, namun bagaimana kalau kita diberi kebaikan oleh saudara kita, namun kita nggak bisa membalasnya, kita nggak punya kesanggupan untuk memberikan kebaikan seperti saudara-saudara kita yang memberikan kita kebaikan. Maka kata Rasulullah SAW, ya, jika tidak dapat membalasnya, ya, dengan kebaikan yang serupa atau bahkan lebih baik, maka berilah pujian. Ya, atau kalau kita asyukur, asyukur itu apa syukron ya. Syakara yashkuru ya, berterima kasih. Ya. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan kembali, sesungguhnya apabila ia berterima kasih, berarti dia mensyukuri nikmat yang diberikan oleh saudaranya tersebut. Dan secara tidak langsung mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rasa syukur kita, ya. Berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ya, tentu ya kita juga mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, maka ya Rasulullah SAW menganjurkan kita setiap kita berdoa diawalilah dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Agar apa?
ya, agar inilah salah satu kunci ya pengkabulan doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya, seperti manusia ya. Nah, kalau kita ingin ya dipandang baik ya, atau kita ingin dipermudah segala urusan kita, ya maka kita berbuat baik juga pada orang tersebut. Ya. Nah, kalau kita berbuat buruk kepada lingkungan kita, ya bagaimana lingkungan kita ingin berbuat baik kepada kita. Seperti juga jangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita ingin doa-doa kita dikabulkan, rezeki kita dilancarkan, diberkahi, segala urusan kita ya dipermudah, ya maka kita puji dulu Allah Subhanahu wa taala dan juga ya senantiasa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu jangan rasa bersyukur. Jangan kita bersyukur kepada orang yang kita memberikan kita kebaikan, maka secara tidak langsung kita mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia menyembunyikan, ya maksudnya apa? Al-khafyu tidak berterima kasih, ya berarti dia mengkufurinya, mengkufuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri ya pertolongan atau hadiah yang diberikan saudara muslim kita. Ya, kufur, tidak ya, angkuh ya. Dan barang siapa yang merasa senang dengan sesuatu yang tidak dia berikan, maka ia seolah-olah memakai pakaian keburukan. Maksudnya apa? Dia senang ya, menyimpan hartanya sendiri, pelit kepada orang-orang yang ada di lingkungannya, di sekitarnya, kerabat-kerabatnya. Nah, ia senang menyimpan harta yang ia tidak berikan kepada ya orang-orang di sekitarnya, kerabatnya, menimbun hartanya sendiri, pelit ya. Nah, bahkan kepada orang yang membutuhkan saja pelit. Bagaimana untuk memberikan hadiah? Nah, maka kata Rasulullah SAW seolah-olah ia memakai pakaian keburukan. Ya. Senantiasa, ya ini permisalan. Ya. Pakaian keburukan maksud senantiasa ya akan dikelilingi oleh keburukan. Ya. Dari hawanya dia, pembawaan diri dia, ya, dari kebiasaannya, berinteraksinya juga dengan berinteraksi sebagai orang yang berperilaku buruk. Maka orang seperti inilah yang akan ya Allah Subhanahu wa taala tahan-tahan rahmatnya kepada dia. Ya. Allah akan berikan pilihan-pilihan dalam ya jalan kehidupannya dengan condong kepada pilihan yang buruk. Senantiasa ya, keburukan tidak pernah bersyukur, mengeluh, ya, menghujat. Inilah yang akan ya dirasakan oleh orang-orang yang pelit, orang-orang yang selalu mengumpat, orang-orang yang selalu bermuka dua. Ya. Inilah ya pelajaran bagi kita. Kita kalau punya pertolongan, ya diberi pertolongan oleh saudara-saudara kita, ya, maka ya berterima kasihlah, bersyukurlah, walaupun hanya sedikit pertolongan yang ia berikan. Nah, maka biasanya ya kaum muslim itu ya ada 3 perkara di sini. Selalu berterima kasih ya ketika kita diberi pertolongan atau suatu bantuan, ya meminta maaf ya atas segala yang kita lakukan ya karena kita tidak tahu ketika kita ada sesuatu yang tidak sengaja atau bahkan ya kita sudah berniat untuk melakukan suatu ya keburukan, maka meminta maaf lah. Dan terakhir meminta tolong, al-isti'anah. Dan meminta tolong yang utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anatu billah, ya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan-kebiasaan seorang muslim yang ya diteladani oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjut ya ke hadis 216 ya, masih dengan bab yang sama dari sahabat Ibnu Umar ya. Ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kaum muslim ini memohon pertolongan pada Allah ya, isti'anatu billah, man yasta'in billah, nah, maka tolonglah ia. Barang siapa yang saudara-saudara kita nih, kalau mereka itu punya kesulitan,
dan mereka pertama kali minta tolongnya kepada Allah, maka tolonglah orang ini. Nah, karena orang ini tuh ya, akan menjadi sumber positif bagi kita juga. Nah, ketika kita menolong hamba yang selalu meminta tolong kepada Allah, maka secara tidak langsung pertolongan Allah itu lewat kita. Dan kita akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal soleh kita. Ya. Jadi, para jamaah sekalian, amal soleh adalah bentuk utama atau bibit utama kita akan diberi rahmatnya Allah. Bahkan dipermudah sekali urusan-urusan kita, pertama dari amal soleh. Amal soleh itu banyak. Salah satunya hablum minan nas. Kemudian hablum minallah yang berbentuk ibadah-ibadah sunnah. Amal soleh. Kita banyak menemui ya nanti hadis-hadis bagaimana ya takdir itu kan tidak bisa dirubah pada jemaah. Takdir kauniyah itu tidak bisa dirubah. Bagaimana merubahnya? Hanya ada dua cara. Ya. Al-amalu soleh dan yang kedua ad-du'a. Ya. Nah, maka inilah dua senjata muslim yang paling besar. Ya. Amal soleh kita ya, yang menjadi pemermudah urusan kita dan penghalang kita dari segala mara bahaya dan juga segala ya, kesulitan. Ya. Kemudian doa-doa kita yang akan memperlancar ya urusan kita juga. Tujuannya sama, namun dengan dua senjata yang berbeda, ya, bagaikan tameng dan juga pedang. Kita melindungi diri kita ya dari segala perbuatan manusia ya dengan amal-amal soleh kita agar kita terlindungi, menyambung relasi dengan saudara-saudara Muslim kita ya yang insya Allah menjadi umatnya Rasulullah SAW nanti di yaumil mahsyar. Jadi kumpulkan Allah Subhanahu Wa Taala ya di belakangnya Rasulullah SAW. Kemudian pedang kita yang ya bisa memberikan kita ya, suntikan-suntikan untuk dipermudah segala urusan kita dengan doa-doa kita. Maka inilah ya, senjata Muslim yang sangat kuat. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ya kemudahan bagi segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut ya ke bab jika tidak bisa membalas dengan kebaikan maka balaslah dengan doa. Seperti tadi kita dengarkan dari hadis 215 bahwasanya ketika kita tidak mampu untuk memberikan kebaikan seperti saudara-saudara kita ya, nah, bagaimana cara kita berbuat kebaikan juga ya. Nah, maka seperti sahabat ya, uh, dari sahabat Anas bin Malik, sahabat yang paling tua umurnya, ya bahwasannya orang-orang muhajirin, ya orang-orang muhajirin itu kaum dari ya Mekah, ya kaum Muslim Mekah, ya mereka berkata, wahai Rasulullah, ya, jadi menyampaikan kepada Rasulullah SAW, orang-orang Ansor, ya, orang-orang Muslim Madinah telah membawa segala kebaikannya, ya karena pertolongannya, ya ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya segala pertolongan itu diberikan kepada orang-orang muhajirin dari kaum Ansor, tempat tinggal, harta diberikan, ya relasi, ya. Bahkan berdagang pun ditemani, ya diberikan kebutuhan sandang, pangan dan juga papan. Bahkan ada beberapa sahabat yang ditawarkan dari istri-istrinya, ya kaum kaum Ansor, ya anak-anaknya ditawarkan untuk menjadi istri-istri beberapa sahabat di kaum Muhajirin. Ya begitu besar pertolongannya kaum Ansor. Maka ya kaum Muhajirin ini ya bingung bagaimana cara membalas kaum kaum Ansor ya orang-orang Ansor ini. Ya kaum Ansor ini bagaimana kita membalas? Padahal kita pendatang, punya harta pun tidak. Kita safar dengan diseliputi oleh rasa takut yang menghantui kita. Takutnya kita diserang oleh kaum kafir Quraisy. Ya, bahkan kita eh, hijrah ke Madinah seakan-akan membawa musuh bagi kaum Ansor, yaitu kaum kafir Quraisy. Karena di sini kan mereka mempersiapkan perang untuk kaum kafir Quraisy yang sebelumnya kaum Ansor ini aman, tentram, ya. Nah, tidak ada permusuhan kepada kaum kafir Quraisy, namun setelah datangnya kaum Muhajirin, ya, kaum Ansor ya membantu, ya, mendeklarasikan perang kepada kaum kafir Quraisy. Ya.
Nah, bagaimana? Kaum Muhajirin bingung. Maka mengeluhlah kaum Muhajirin kepada Rasulullah SAW, bagaimana kita bisa membalas kebaikannya orang-orang Ansor? Kaum Ansor ini bagaimana? Ya, kita pun malu tinggal apa segala macam kan? Bagaimana? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, keluhannya kaum Muhajirin, ya, tidak. Kalian tidak perlu sampai ya harus berkorban ya untuk mengembalikan harta yang diberikan oleh kaum Ansor. Ya. Bagaimana caranya? Apa yang kalian doakan ya, untuk kaum Ansor kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan rasa terima kasih kalian kepada mereka itu sudah termasuk kebaikan untuk Masya Allah ya para sahabat itu ya, begitu sensitif ya, akan amal soleh ya. Mereka tidak mau ya menodai diri mereka dengan maksiat-maksiat sedikit pun ya. Nah, makanya ya Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang paling anti mendengar suatu kemaksiatan. Ketika para sahabat ya berbuat maksiat atau bahkan tidak mensyukuri nikmat Allah, maka pedangnya Umar ini seakan-akan akan mencuat dari ya sakunya. Nah, softnya diluruskan dengan pedangnya. Orang-orang yang tidak menjaga kesehatannya dari para sahabat diperingati oleh Umar bin Khattab ya pengkhianat ya kaum-kaum ya munafik dari Yahudi di Madinah ya terus dicecar ya disudutkan oleh Umar ya. Bahkan dimintakan upeti atau pajak oleh Umar ya karena mereka ini masih dilindungi oleh Rasulullah ya. Kalau tidak ada Rasulullah SAW pada zaman tersebut maka sudah habis mereka ya di bumi hanguskan oleh Umar bin Khattab. Maka dimintakan kepada mereka upeti ya biaya keamanan. Nah, tidak gratis keamanan bagi kalian. Itu bagi kaum-kaum munafik Madinah ya. Nah, kaum Yahudi Madinah. Nah, kaum-kaum Yahudi di Madinah. Maka inilah ya. Bahkan kebaikan dari kaum Ansor pun ya. Kaum-kaum ya para sahabat itu di sisi lain para sahabat ya sangat sensitif juga dengan kebaikan, amal soleh. Ya, bagaimana mereka bisa mengejar amal soleh bahkan ya sedikit ya sehelai debu pun mereka akan kejar kebaikan dengan doa, sholat, ya berbuat baik. Bahkan ada hadis-hadis ayat bahkan turun karena perilaku para sahabat. Ya, contohnya adab bertamu. Ya, adab bertamu ya dalam Al-Qur'an mana lupa dari surat Al-Anfal atau surat uh, Taubah ya, bahwasanya ya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bertamu maksimal itu 3 kali ya ketukan ya, atau 3 kali panggilan kepada sang pemilik rumah atau tuan rumah. Ketika sudah ketiga kali tidak menjawab maka ya pergilah dari rumah tersebut atau ya, uh, tidak bertamu kepada rumah tersebut. Itu salah satu ayat yang turun karena ya sahabat Umar ya. Nah, radhiyallahu anhu ya ketika beliau lagi istirahat ya di siang hari ya beberapa anak kecil ya. Nah, jadi anak-anak para sahabat itu berkeliaran di eh, perkarangannya Umar bin Khattab sampai masuk ke pemukiman beliau. Nah, maka di sini ya Umar bin Khattab mengeluh. Apakah seorang muslim bisa masuk ke kediaman seorang muslim yang lain tanpa ada rasa pamit gitu? Tanpa ada pamit terlebih dahulu, maka di sini turunlah hadis ayat tentang ya adab kepada bertamu kepada sahabat kerabat-kerabat kita ya, kepada saudara-saudara semuslim kita. Ya. Nah, inilah ya begitu besar ya para sahabat itu sangat cepat ya, sangat responsif kepada amal-amal soleh dan juga ya menolak kemaksiatan. Nah, maka ketika para kaum muhajirin tidak bisa membalas dengan bentuk materi kepada kaum ansor, maka Rasulullah SAW menyampaikan balaslah dengan doa. Maka doa ini adalah bentuk dari kebaikan kalian, ya, wahai kaum muhajirin kepada kaum ansor. Akhirnya menjadi saudara. Sedikit dikisahkan ya para jamaah sekalian
Ya, saat Fathul Makkah. Ya. Fathul Makkah kan telah melewati Baitur Ridwan ya, Baiatur Ridwan. Yang mana pada saat Baiatur Ridwan itu banyak ya kaum-kaum atau kabilah-kabilah di Jazirah Arab ya meminta perlindungan kepada Rasul, bahkan beberapa dari mereka masuk Islam. Sudah banyak ya, pasukannya kaum muslimin ya. Bahkan setelah Fathul Makkah sampai 10.000 pasukan. Nah, maka setelah dilihat ya uh, setelah saat Fathul Makkah ya uh, dilihatlah oleh pamannya Rasulullah SAW ya uh, kaum-kaum yang ingin membuka jalur untuk Mekah. Nah, maka dilihat oleh sahabat pamannya Rasulullah SAW yang saat itu baru masuk Islam sebelum Fathul Mekah. Dilihatlah ada dua kabilah yang sangat kokoh, begitu besar, yang bahkan kaum kafir Quraisy tidak akan bisa melawan ya dua kabilah ini atau bahkan salah satunya. Ya. Hmm. Maka ditanyakanlah ya oleh pamannya Rasulullah SAW, kabilah apa ini? Maka ya dua kabilah ini adalah ya apa ya? Apa namanya? Izin sebentar. Apa namanya? Izin lanjutkan. Jadi setelah dilihat oleh pamannya Rasulullah SAW, ya dua kabilah ini sangat besar. Ya, maka ditanyakanlah ya oleh Abu Sufyan yang pada saat itu ya baru masuk Islam juga ya pada saat subuh ya karena ditekan oleh Umar bin Khattab ya. Kata sahabat Umar bin Khattab, ya, kalau engkau tidak masuk Islam, ketika engkau keluar dari ya tendanya Rasulullah SAW dalam keadaan tidak sebagai seorang muslim, maka akan kupenggal ya kepalamu. Nah, maka dilihatlah dari atas bukit ya oleh Abu Sufyan dan juga ya pamannya Rasulullah SAW Abbas ya. Dilihatlah dua kabilah yang sangat besar. Maka ditanyakanlah oleh Abu Sufyan ya kepada Abbas ini, apa dua kabilah itu? Yang kabilah ini tidak bisa ditembus ya, sedikit pun bahkan oleh kaum Quraisy. Maka ya, pamannya Rasulullah SAW Abbas menyampaikan ini adalah kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Nah, maka Abu Sufyan menanggapi lagi, ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan inilah benar-benar mendobrak ya. Bahkan sampai ke negeri Syam, perbatasan ya, perbatasan Romawi ya, yaitu di Mu'tah. Mungkin mereka dihancurkan oleh kaum-kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kekuatan sangat besar ya. Inilah kelebihan dua kaum tersebut ya di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai hadis 217 ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian tentang bagaimana kita ya, berbuat baik kepada sesama saudaramu Muslim. Kalau sekiranya sudah jelas, ini lanjut ke bab ya orang yang tidak berterima kasih pada manusia. Ya, rasa terima kasih ya, bukan hanya ya balasan kita untuk sesama manusia. Bahkan di pandangan Allah Subhanahu wa taala, rasa terima kasih kepada sesama manusia adalah bentuk rasa bersyukurnya ya seorang muslim kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Nah, jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya,
yang bernama asli ya Abdurrahman bin Sakhar, ya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang yang la yashkurun nas, yang tidak berterima kasih kepada manusia ketika ia berbuat kebaikan, menolong, ya, bahkan ya membantu kita ya saat kita lagi sulit, ya. Maka ketika kita tidak berterima kasih kepada orang-orang yang membantu kita, ya, maka itu secara tidak langsung adalah mengkufuri nikmat Allah, tidak bersyukur atas ya rezeki yang Allah berikan kepada ya, orang tersebut. Ya. Maka inilah ya, bentuk bahwa kalau kita ingin mensyukuri nikmat Allah, salah satunya adalah berterima kasih kepada saudara-saudara kita. Walaupun bantuan dia hanya sekecil ya biji kurma. Ya. Inilah yang patut kita pelajari dari hadis-hadis Rasulullah. Kemudian ya di hadis yang berikutnya, hadis 219 ya dari sahabat yang sama, dari sahabat Abu Hurairah, ya bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ya, di sini adalah hadis qudsi ya yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman kepada ruh, pada jiwa-jiwa ada di tubuh kita, ya, ukhruj, keluarlah. Maka jiwa itu menjawab. Nah, ya jibu arwah, ya, ruhnya menjawab, aku tidak keluar kecuali jika aku tidak senang. Ya. Nah, maka jiwa ini ya, ya, para jamaah sekalian, ya, jadikanlah jiwa kita itu hidup. Ya. Jadikan jiwa kita ini juga senang. Roh-roh kita ini senang. Bagaimana? Ya, dengan beramal soleh, menjaga batin kita, kebaikan kita sesama muslim. Ya, ya, tempuhlah ilmu-ilmu ya yang bermanfaat bagi kita. Kita bisa lihat ya para jamaah sekalian, orang berilmu ya ketika ia ingin melakukan suatu keputusan ya atau suatu perilaku, ya ia akan memilih keputusan dan juga berperilaku dengan bijak. Nah, ini membuktikan bahwa rohnya itu roh yang hidup, ya, roh yang ya tidak kering. Maka ya salah satu buktinya ketika roh ini tidak senang atau fitrahnya sudah rusak, ya, seperti orang-orang yang syirik, ya, para jamaah sekalian, bahkan orang yang sudah memakai benda-benda syirik itu, ya, ketika ditarik ya, jasa ruhnya, ya, ketika sakaratul maut, maka ia akan sulit melepas ya jasadnya, karena keadaannya itu belum bisa dilepas, belum senang dengan keadaannya sekarang. Maka tempuhlah dulu ya roh kita agar dipermudah segala urusan kita, ya, agar roh kita ini terpenuhi hak-haknya. Kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan juga kepada kaum-kaum muslim, bersama saudara muslim. Tunaikanlah kewajiban-kewajiban. Ya. Berikanlah hak-hak kepada orang yang patut kita berikan. Kepada pertama istri dan anak-anak kita, kepada kedua orang tua kita, tetangga, kerabat, sesama saudara muslim, orang-orang yang membutuhkan, ya, dari yatim dan juga duafa. Berikan hak-hak yang patut mereka dapatkan. Itu adalah kewajiban sebagai seorang muslim kepada manusia. Kemudian kewajiban kita kepada Allah, menjaga kewajiban, ya, ya, ibadah-ibadah wajib, ya, menjaga amal-amal soleh kita dengan ya ibadah-ibadah sunnah, ya, lalu senantiasa isti'anatu billah, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita sudah syahadat tapi tidak mencerminkan apa yang terkandung pada syahadat tersebut. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam tauhid ya, uluhiyah, ya, bahwasannya ya ketuhanan itu ya, hanya dimiliki oleh Allah. Ya. Maka jangan sampai kita ya mempercayai apa yang ya, tidak Allah Subhanahu wa taala ya syariatkan. Ya. Kita sudah syahadat,
tapi masih mempercayai zodiak, kartu tarot, ya, eh, pembacaan, ya, ramalan-ramalan. Itu buat apa bersyahadat? Ya. Tauhid uluhiyahnya tidak terpenuhi. Menurut tauhid uluhiyah, kita mengimani bahwa peribadatan hanya kepada Allah. Sekarang masih ada, ya, masih ada yang mereka mengakunya seorang Muslim, tapi minta doanya ke kubu. Nah, apa yang dimaksud dari tauhid uluhiyah? Berarti mereka tidak mengerti. Nah, kemudian terakhir asma wa sifat, ya. Ya, pembagian tauhid yang paling banyak kaum Muslim tidak ketahui asma wa sifat. Nah, sejatinya kalau mereka ketahui, maka segala permasalahan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dahulu. Asyifa, ya. Nah, ya, Allahumma antas syafi. Dalam doa yang disyariatkannya, ya Allah, engkau adalah penyembuh. La syifaun illa syifaun. Tidak ada kesembuhan kecuali dengan kesembuhan. Nah, ini kan karena kita mengimani asma wa sifat. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Yang paling pertama ada tentang rahmat Allah. Maka kalau orang beriman, ya, memahami kandungan-kandungan dalam Al-Quran, maka dia akan mengetahui rahmat yang paling hak, yang patut kita, ya, inginkan, yang kita roja, ya, patut kita tunggu-tunggukan. Ya. Nah, arroja itu, afwan, kalau dalam bahasa Indonesia arroja itu harapkan, ya. Yang patut kita harapkan adalah rahmatnya Allah. Maka carilah ridha Allah akan mendapat rahmat Allah. Maka orang yang tidak beriman, ya, mereka akan mencari jalan keluar bukan dari, ya, dari Allah, bukan dari jalur yang Allah Subhanahu wa taala, ya, halalkan. Kalau dia beriman pasti dia mengetahui rahmatnya dari Allah. Maka carilah jalan keluar dari Allah juga. Itulah, ya, bentuk dasar keimanan kita. Nah, sampai hadis 219 ada yang ingin tanyakan para jamaah sekalian. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi, ya. Kita lanjut ke pertolongan seseorang pada saudaranya. Ya. Jika seseorang, ya, memberikan pertolongan kepada saudaranya. Nah, bagaimana kita sebagai yang menolong, ya. Kemudian yang ditolong, ya, apa yang harus dilakukan? Ya. Jadi sahabat Abu Dzar, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, apa pertanyaannya? Perbuatan apa yang paling baik? Nah, nah, ma khairul a'mal. Amalan apa atau perbuatan yang paling baik? Maka Rasulullah SAW menjawab, iman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Ya, dua amalan, yang satu berbentuk keimanan kepada Allah, karena itu identitas sebagai seorang muslim, dan juga jihad fi sabilillah. Ini amalan yang paling besar, pengorbanannya, balasannya, juga untuk dari keimanan. Ya. Karena jihad ini kan kita memperjuangkan, ya, ideologis kita, ya, yaitu Islam, ya, agama kita. Lalu beliau ditanya lagi, lalu memerdekakan hamba atau budak, mana yang lebih utama dari amalan-amalan tersebut? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, yang paling mahal harganya, ya, dan yang paling berharga di tengah keluarganya. Ya, maksudnya kita memerdekakan seorang budak, ya, yang mana masih bisa kembali kepada keluarganya, ya. Kemudian yang paling membutuhkan, ya, untuk dimerdekakan, ya. Misalkan ada seorang tuan yang menganiaya budaknya, maka ia butuh dimerdekakan. Maka merdekakanlah orang-orang atau budak-budak yang seperti ini dahulu. Ini untuk jawaban untuk pertanyaan kedua. Maka untuk pertanyaan ketiga, ya, ditanyakan lagi, bagaimana jika aku tidak bisa melakukan di antara tiga amalan tersebut? Ya, atau kedua amalan, ya, karena amalan itu, ya, iman kepada Allah itu jelas, ya, itu amalan gratis, tidak membutuhkan suatu pengorbanan lebih. Ya, namun jihad, nah, dan juga memerdekakan budak adalah suatu amalan yang sangat besar. Nah, bagaimana, ya, ketika seorang Muslim tidak bisa melakukan amal-amal tersebut? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, bantulah orang yang kehilangan, ya, atau kehilangan suatu benda, ya, atau
berbuat baiklah terhadap orang-orang ya yang kurang berilmu, ya, atau kita bisa mengajarkan mereka, ya. Berdakwah, jadi dai. Kemudian ditanya lagi keempat kali, bagaimana jika aku seseorang yang lemah, tidak mampu membantu dengan tenaga, tidak punya ilmu juga, aku bukan seorang yang mempunyai ilmu lebih, ya. Lalu Rasulullah SAW menjawab dengan pertanyaan kelima ini, doakan manusia supaya dijauhkan dari keburukan. Pertama ini, senantiasa kita berdoa, ya, untuk dijauhkan dari keburukan. Maka ya, dilanjut oleh Rasulullah SAW, karena yang demikian, doa untuk menjauhkan saudara-saudara kalian dari keburukan, itu termasuk dari sedekahmu, ya, atas dirimu sendiri. Ya, dan juga tentu kalau kita mendoakan orang lain, tentu itu sedekah kita untuk orang tersebut. Maka doa ya, adalah bentuk sedekah kita, sedekah gratis. Ini sedekah ya, yang kita bisa menabung pahala kita, ya, dengan doa-doa kita. Begitu besar fadilah doa, ya, sebagai amal soleh, ya, sebagai tabungan kita juga, ya, sebagai pemermudah segala urusan kita, menjauhkan dari keburukan, dan bisa merubah takdir-takdir buruk kita. Itu dengan doa. Masya Allah. Ya. Jadi jangan remehkanlah doa. Ya bahkan ya para ulama itu berpendapat kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu mustajab untuk berdoa. Kenapa? Salah satu alasannya ya karena manusia itu pelit. Bahkan untuk doa aja harus dipancing dengan waktu-waktu mustajab. Kalau tidak ada atau tidak ya sampaikan waktu-waktu mustajab untuk berdoa, maka ya kaum muslim akan semakin pelit untuk diri mereka sendiri untuk berdoa, bahkan untuk diri mereka sendiri. Ini para ulama yang berpendapat ini. Dan ini realita yang kita dapatkan. Seseorang yang sudah mengetahui ilmu, ya, bahkan sudah mengaji, ya, sudah berilmu bahkan, mereka mungkin hanya berdoa pada waktu-waktu mustajab. Padahal doa itu di waktu apapun, ya, itu mustajab. Kok bisa gitu? Kok bisa setiap waktu kita mustajab? Karena doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan ya harapan kita, sesuai dengan keimanan kita, dengan amal soleh kita. Ya, walaupun orang berdoa di waktu mustajab namun tidak menjaga amal soleh, ya, tidak beriman kepada Allah, yang selalu bermaksiat, gimana mau mustajab? Nah, maka ketika kita ingin berdoa, perbaiki dulu diri kita, ya, baru kita maka berdoa tidak ada waktu ya yang ini harus itu tidak. Itu waktu mustajab itu lebih diutamakan. Namun kalau kita bisa berdoa, setiap waktu yang kita kosong apa dalam perjalanan atau kita tidak ada kerjaan, berdoa. Ya. Atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selalu dipermudah segala urusan kita dan dijauhi dari segala bentuk keburukan. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut ya, Nah, ke hadis ya, ahlul khair. Ya. Seorang yang selalu membuat kebaikan di dunia adalah ahlul khair fil akhir. Kebaikan di dunia ya, tentu akan dibahas juga kebaikan di akhir. Bahkan 10 kali lipat. Dalam Al-Quran ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, nah, maaf afwan, dalam Al-Quran membaca dalam hadis ya, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan setiap cabang kebaikan akan dikalikan lagi 10 10 10. Namun ketika kita berbuat keburukan, ya, Allah akan membalas keburukan kita dengan keburukan yang sesuai dengan yang kita lakukan. Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikali lipatkan. Nah, itulah ya, rahmat dari Allah. Kita udah 10 kali lipat aja amal soleh kita tidak bisa menandingi ya dosa yang kita lakukan. Ya. Seperti Rasulullah SAW sampaikan, ya. Ya. Seorang muslim tidak akan bisa masuk surga karena hitungan amalnya. Ingat, kalau kita dihitung amal kita murni, tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmatnya Allah,
ya, niscaya amalan kita tidak akan bisa ya menyampaikan atau mengantarkan kita ke surga. Maka ya, amal soleh kita itu bukan menjadi tolak ukur kita masuk surga, namun menjadi hanya penyebab saja. Karena rahmatnya Allah, Allah sayang kepada kita. Oh, hamba ini walaupun banyak dosanya, namun amal solehnya juga rutin dijaga. Maka dia akan dimasukkan surga karena amal solehnya dijaga dan juga banyak. Nah, bukan karena hitungan antara persentase dosa dan juga amal soleh kita. Maka para sahabat ini bertanya, bagaimana dengan dirimu Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, begitu juga dengan diri. Jadi amal solehku pun tidak cukup untuk mengantarkanku kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah. Bagaimana kita? Maka tidak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan kita pasti dapat surga, tidak ada jaminan. Nah, kejarlah diri kita agar pantas untuk kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bersama Rasulullah SAW dan juga umat-umatnya dari kaum-kaum yang soleh. Semoga kita ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di surga-surga ya Allah. Kita lanjut ya ke hadis ya Ubaisah bin Burmah ya, Al-Asadi ya, di kaum Al-Asad ya, dia berkata, ya, aku bersama Rasulullah SAW dan mendengar beliau berkata, ahlul ma'ruf fid dunya. Orang yang selalu berbuat baik di dunia, hum ahlul ma'ruf fil akhir. Maka ia akan menjadi orang yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Aman kebaikannya banyak nanti ketika ditimbang. Wa ahlul munkar fid dunya. Dan ahlul munkar yang selalu berbuat kemungkaran, kemaksiatan di dunia, hum ahlul munkar fil akhir. Akan menjadi ahlul munkar juga di akhirat. Ya. Jadi orang yang selalu berbuat ya amal buruknya tuh banyak juga. Nah, maka kelihatan ya, nah, firasatul mukmin kita tuh kelihatan. Nah, kalau orang ini berbuat kebaikan, ya maka cenderung Allah akan sayang kepadanya. Nah, kalau orang ini jauh dari kebaikan, selalu berbuat keburukan, maka ya ini Allah jauhkan dari rahmat. Kelihatan firasatul mukmin tuh ada. Apa tuh firasatul mukmin? Firasatul mukmin itu firasat yang ya kebaikan seorang mukmin itu kelihatan. Semakin tinggi iman kita, maka firasatul mukmin kita semakin kuat. Makanya para jamaah sekalian, ya, salah satu eh, yang disyariatkan atau yang diutamakan ketika kita ingin khidbah nikah, nah, pakailah firasatul mukmin kita juga. Apakah kita cocok dengan perempuan ini? Apakah sekufu dengan perempuan ini? Apakah kita bisa ya eh, luas itu terbuka dengan ya perempuan ini ya akhwat ini. Nah, salah satu dengan firasatul mukmin kita. Maka bagaimana firasatul mukmin kita kuat, ya, tingkatkan iman dan juga takwa. Kemudian kita lanjut ke hadis 222 ya. Nah, bahwasannya ya dari Duhaibah binti Ulaibah ya, kakeknya mereka dari pihak ayahnya. Nah, maksudnya dari kakek dari ayahnya ya bahwasannya ia mengabarkan kepada ya kerabat dan juga sahabat-sahabat ya dari Duhaibah ya yang keluar sehingga ya dari kisahnya Harmalah bin Abdullah yang keluar sehingga datanglah Rasulullah SAW dan dia ada di tempat bersama Rasulullah. Nah, dan Rasulullah SAW pun mengetahuinya setelah berangkat. Ya, nah, Harmalah pun berkata ya, pada diriku. Ya, beberapa gerombolan, ya, maka Harmalah bersama kakeknya, nah, Duhaibah. Demi Allah, aku tidak akan mendatangi Rasulullah SAW melainkan untuk menambahkan ilmu, untuk ya untuk belajar ilmu kepada Rasulullah SAW. Lalu aku berjalan menuju beliau sehingga aku berdiri di depan. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, nah, apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan wahai Rasulullah SAW? Nah, maka beliau menjawab, wahai Harmalah, kerjakanlah yang baik dan jauhi yang buruk. Nah, wa'mur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Kerjakan yang baik dan jauhi yang munkar.
Kemudian aku pulang dengan hadis Rasulullah SAW hingga aku mendatangi ya, unta atau mengendarai unta dan aku datang lagi hingga aku dekat dengan beliau lagi kedua kali. Dan aku berkata, ingin minta ilmu lagi nih kepada Rasulullah. Apa yang engkau perintahkan kepadaku, wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, wahai Harmalah, wa'mur bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Ya. Amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Kerjakan yang baik dan jauhi dari yang munkar. Lihatlah apa yang membuat kamu enak mendengarnya dari apa yang dikatakan kaummu kepadamu. Ya. Jika kamu bersama mereka, maka jangan. Ya. Dan apa yang membuat kamu tidak enak mendengarnya, maka jauhi. Maka di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada Harmalah ya, untuk ya, mendekatkan kepada sesuatu yang baik. Ya. Jika engkau cocok atau merasa ini ada lingkungan yang baik, ini adalah orang-orang yang baik, maka dekati. Ya. Dan sebaliknya, ketika engkau mendapatkan seseorang yang buruk, ya, interaksinya kurang baik, maka jauhilah. Seperti perbuatanmu juga. Ketika engkau tahu ini perbuatan baik, maka kerjakan. Dan ketika engkau melihat ini suatu perbuatan yang buruk, maka jauhilah. Setelah pulangnya Harmalah, aku berpikir, ternyata keduanya tidak meninggalkan sesuatu. Maksudnya apa? Ya, inilah yang kita patut menjadikan ya, pegangan. Tidak meninggalkan sesuatu, maknanya ini yang menjadikan Islam ini nggak cacat. Tidak ada meninggalkan sesuatu kecacatan. Ketika kita melakukan ini, amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar, maka sudah komplitlah kita sebagai seorang muslim yang berakhlak karim, berakhlakmu mulia. Maka dengan kita mengerjakan ini, ya tidak ada kekurangan bagi seorang muslim ya, dari dirinya. Kenapa? Ya karena kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, itu adalah kebaikan yang sempurna di mata ya manusia. Ya. Kebaikan yang diajarkan dari syariat Islam dan juga keburukan yang kita tinggalkan, nah tentu akan ya menjadikan kita jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jauh dari ya berbuat buruk kepada sesama manusia. Inilah yang bisa kita dapatkan dari hadis 120. Bagaimana ya Rasulullah SAW memerintahkan kepada Harmalah yang akhirnya menjadi ya pelajaran untuk kita senantiasa berbuat baik dan menjauhi dari keburukan. Kita lanjut di hadis 223 ya. Dari sahabat Salman Al-Farisi dia berkata sungguhnya ahlul ma'ruf ya di dunia wa ahlul ma'ruf fil akhir. Ya. Nah, seseorang yang berbuat baik kepada di dunia senantiasa berbuat kebaikan maka dia akan menjadi orang yang ya, timbangan amal baiknya juga berat di akhirat nanti. Ya, Mu'tamar berkata kembali, ya ini jadi kaulus sahabi, aku mendengarnya dari sahabat Abu Utsman dan dia mendengar dari Salman. Sanatnya masih 3. Maka aku tahu bahwa perkataan itu memang demikian dan tidak pernah aku kabarkan kepada siapapun. Jadi ini ya belum diriwayatkan lagi setelah dari Mu'tamar. Nah, maka sahabat ya dari Musa juga mengabarkan kepada kami, ia berkata, ya, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahid dari Asim dan juga Utsman bin Affan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda seperti itu. Ini ketemulah dua jalur sanad yang matannya sama ya. Yang akhirnya bertemulah Mu'tamar bersama Musa di kalangan tabi'in ya. Dari hadis ya. Yang satu yang diriwayatkan Abu Utsman, itu diriwayatkan oleh Salman ya. Lebih tinggi derajatnya yang Mu'tamar ya karena uh, Abu Utsman ini ya di bawahnya ya, Salman ya, sahabat Salman. Kemudian Abu Utsman menyebarkan ilmunya, kemudian ditengah oleh Mu'tamar ya, karena lebih dekat. Ya. Kemudian Abu Utsman menyampaikannya kepada Asim dan Asim menyampaikan kepada Abdul. Jadi sanad yang kedua lebih panjang ya. Padahal sanad itu lebih bagus, lebih pendek. Kalau sanad lebih pendek maka lebih tidak banyak perubahan. Sikohnya lebih kuat. Ya. Ini hadis dari 223. Bagaimana kebaikan itu adalah bentuk cerminan ya amal soleh kita akan ditimbang juga nanti di akhirat. Kalau kita ingin amal soleh kita ditimbang dengan baik, amal soleh kita banyak ya di yaumil mizan nanti, maka ya senantiasa kita berbuat baik
ya, hidup, ya, baik ya amal soleh kita maupun kepada sesama manusia, yaitu hablum, yang mana dua-duanya adalah pintu rahmatnya Allah dan juga bisa ya menjadi keberkahan kita ke segala bentuk ya perbuatan kita. Kita sampai hadis di 223 ya, di bab bagaimana menjadi seorang muslim yang baik ya, atau membalas kebaikan bersama muslim, sama saudara muslim. Nah, sampai hadis 223 ini ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan para umat sekalian dalam hadis-hadis yang kita sampaikan ya amar bil ma'ruf wa nahi Bismillah. anil munkar. Ya, silakan Sedikit Ustadz Ya, tentang hadis nomor 220 yang silakan. ketiga. Itu yang pertama iman kepada Allah, jihad di jalannya. Kemudian dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bantulah orang yang kehilangan atau berlaku baik terhadap orang bodoh. Oke. Tentang bantulah orang yang kehilangan. Ini maksudnya kehilangan apa Ustadz? Insya Allah ya. Eh, Nah, insya Allah ya pertanyaan yang bagus ya. Bantulah orang yang kehilangan atau berlaku ya baiklah terhadap orang yang kurang ya maksudnya kehilangan di sini kehilangan barang ini memang dizohirkan. Nah, kehilangan misalnya kalau pada zaman di jahili ya pada zaman Arab itu ya ini bukan maksudnya kehilangan ilmu ya tapi maksudnya kehilangan barang. Biasanya kalau di zaman Jazirah Arab pada zaman dahulu itu kehilangan paling sering itu kan bagi pengembala itu kan kehilangan hewan ternaknya mereka. Dan juga kalau dari kaum kaum muslim itu biasanya mereka beberapa ada yang kehilangan barang ketika malam hari. Ketika malam hari itu ya pada zaman dulu kan penerangan hanya pakai lampu minyak ya pada zaman sekarang. Ya, Umi. Nah, maka ya, bantulah orang-orang tersebut. Ya. Maka beberapa sahabat itu punya keahlian yang bisa eh, apa namanya yang orang biasanya buta, yang orang a'ma itu orang buta itu bisa merasakan gelombang suara ya. Jadi sekitarnya dia bisa merasakan ya. Oh ini bentuk barangnya begini-begini nah itu terpakai ketika waktu gelap. Nah, maka kalau tidak punya keahlian ini ya, ya sudah. Ya, bagaimana kita membalas kebaikan ya, waktu berbuat baik. Nah, jadi ini maksudnya kehilangan barang ya, secara zohirnya gitu. Nah, dan juga ya mengajari orang-orang yang kurang berilmu. Nah, di sisi lain, ya kalau kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita dengan bantuan fisik, ya, nah, untuk barang kehilangan atau membantu bawakan barang, ya, mencari ya eh, anak-anak yang hilang, ya. Nah, maka kalau tidak bisa membantu tersebut, ya, kita bantu dengan materi, ya, dengan ilmu yang kita miliki. Kalau kita punya suatu keahlian, ya. Karena pada zaman dahulu di Jazirah Arab, ya, mereka itu tidak menempuh ilmu formal ya, tidak membaca, tidak menulis. Nah, maka orang-orang pada zaman dahulu itu yang bisa baca dan tulis ada suatu keahlian lebih. Nah, maka itu ya, insya Allah yang dimaksud ini zohir ya, kehilangan barang, ya, ya, kehilangan barang-barang Jazakallah yang khairan Ustadz. Ya, ya, afan wa jelas. yakium. Ya apalagi pada zaman dahulu kan tidak ada keamanan CCTV gitu ya. Maka barang dagangan mereka itu ya kadang diambil oleh budak-budak Persia atau misalkan ya anak-anak kecil yang diperintahkan oleh orang tuanya untuk mengambil barang-barang di pasar di Ka'bah ya. Karena sekitar sekitar Ka'bah itu pasar. Ya, jadi pada zaman dahulu Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala, kemudian di sebelahnya itu semua pasar. Nah, makanya bentuk dari keburukan orang-orang kafir Quraisy ya. Padahal pasar itu kata Rasulullah SAW ada seburuk-buruknya tempat. Nah, sudah seburuk-buruknya tempat dikasih berhala, tempat pencurian, tempat jadi ya. Jadi pasar di zamannya kafir Quraisy itu adalah tempat jual beli budak, jual beli perhiasan, kain, ya, barang-barang kerajinan, kemudian menjadi pertontonan hiburan ya, seperti sirkus, ya, sulap, ya magic-magic gitu ya. Kemudian menjadi
tempat gulatnya orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena mereka itu kan hiburannya salah satunya melihat pertarungan ya, gulat. Biasanya budak-budak mereka itu ya suruh bergulat agar ya tuannya itu mendapat uang. Ketika ingin menonton gulat ini, datanglah dengan ya budak yang lain, kemudian ya tuannya ini minta bayaran kepada penonton gitu. Ya seperti itulah ya. Ini sedikit kisah ya pada Jazirah Arab. Ya. Makanya disebutlah zaman jahiliyah karena kebodohan keberadaan ya orang-orang Jazirah Arab pada zaman tersebut. Salah paham ya? Ada yang ditanyakan lagi, Paham, mungkin? Ustaz. Cukup, Ustaz. Cukup insya Allah ya. Oke. Mungkin kalau sudah cukup ya, insya Allah ya. Nah, pertemuan pagi hari ini ya, yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang kita sampaikan, yang kita dapatkan ya bersama, insya Allah menjadi ya pemberat amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat akan menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Mungkin ya ini dari anak pribadi ya, tidak ada yang salah perilaku atau ucapan ya yang kurang berkenan, yang mohon dimaafkan. Terima kasih ya, syukur barakallahu fikum. Ya, nah tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik.